Menteri ASDM Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara setelah kisruh gas LPG 3 kg yang sempat membuat resah masyarakat beberapa hari belakangan ini. Bahlil bahkan mengakui dirinya salah. Kisruh ini terjadi setelah pemerintah lewat Menteri Bahlil mau menerbitkan para pengecer LPG 3 kg. Bahlil juga sempat menekankan bahwa kisruh LPG 3 kg bukan karena adanya kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan. Menurutnya, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat. Bahlil mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bahlil lagi. Aduh, gak habis-habisnya cerita Pak Bahlil ini. Sumpah dah, suka sekali bikin warga susah, suka sekali bikin warga emosi dengan kebijakan-kebijakan di luar nalar. Kocak. Beginilah ya kualitas menteri titipan itu. Kualitas menteri titipan. Gak kan antri sepanjang ini. Hujan-hujanan lagi. Bahlil. Sudahlah, ganti aja apa sih? Padahal udah jelas kata Pak Dasko, ini bukan perintah dari Pak Presiden. Gimana sih? Menteri Bahlil menganggap solusi dari permasalahan penyelundupan gas 3 kg dan permasalahan harga gas 3 kg yang naik di pengecer itu dengan menghentikan penjualan pangkalan kepada pengecer. Itu solusi terbaik yang bisa dihasilkan oleh kemampuan Bahlil untuk berpikir. Saya mau kasih lihat ke kalian ya betapa gawatnya pola pikir beliau. Kalian bayangkan kalian punya cantengan di jari. Kalau orang normal, orang yang berpikir dengan baik dan benar, mereka menemukan solusinya dengan membersihkan cantengannya, mengeluarkan kotoran atau bakteri yang ada, lalu dibalut sehingga tidak tercemar dengan kotoran ataupun bakteri yang ada. Itu logika orang benar. Tapi Bahlil tidak. Bahlil menganggap jika ada cantengan di jari, solusinya ialah potong seluruh tangan. Itu solusi terbaik dari Bahlil berpikir. Itu betapa kacaunya cara Bahlil berpikir. Dan terbukti, bukan hanya masalahnya tidak selesai, beliau justru menimbulkan masalah baru yang ngebuat emak-emak yang ada di Indonesia ini kesusahan gara-gara satu instruksi dari beliau. Masalah yang seharusnya tidak ada jadi muncul gara-gara beliau. Mantap kan? Dan gara-gara ulah si Bahlil, Pak Prabowo ini yang udah capek pusing mikirin negara ini terpaksa harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan gas langka gara-gara instruksi dari si Bahlil ini. Dan kalau saya sih jadi beliau, jadi Pak Bahlil ini udah malu saya depan atasan saya kalau hal kayak gini tuh bisa terjadi loh. Pak, bukan memainkan harga, tapi Bapak harus cari tahu dulu kenapa gas LPG sampai di tangan pengecer itu jadi mahal. Terima kasih loh atas niat baiknya, Pak. Nih, saya jelasin sedikit ya, kenapa gas LPG sampai di tangan pengecer itu jadi mahal, ada yang sampai 30.000 ke atas. Pertama, si pengecer ngambil gas LPG-nya di pangkalan itu ada yang jauh, Pak. Nggak semua RT di desa-desa kecil itu ada pangkalan gas LPG-nya. Ada yang harus sampai nyebrangin sungai, nyebrangin laut, ada yang sampai ke kota dengan waktu 1-2 jam untuk ke pangkalan gas LPG-nya. Itu pun harus ngantri ya, kalau dapet, kalau enggak kan mereka pergi ngambil gas di pangkalannya itu butuh ongkos, butuh waktu. Jadi mereka udah memperhitungkan. Di desa Koko, di kampung Koko, kalau beli gas LPG di pangkalan gas LPG-nya di sini itu 19 ribuan kalau nggak salah. Nah, kalau beli di warung itu sekitar 20.000 sampai 21.000 tergantung seberapa jauh si pengecer ngambil ke pangkalannya. Dan sebagian pembeli pun di kampung-kampung itu memahami gitu loh, memaklumi kenapa sampai ke tangan pengecer itu gasnya jadi naiknya tinggi. Karena mereka udah tahu kalau misalnya ngambil ke pangkalan itu jauh banget, butuh waktu, butuh ongkos gitu loh. Jadi mereka tidak mau ribet, tidak mau buang waktu, ya udah mereka beli.
Coba di setiap kampung, di setiap desa kecil itu ya, di desa-desa pelosok itu, setiap RT-nya dikasih pangkalan gas LPG-nya, pasti nggak bakalan naik itu harga. Kalau Bapak ngelarang pengecer untuk jualan gas LPG, ya itu bakalan lebih menyusahkan rakyat-rakyat Indonesia yang tinggalnya di kampung kecil, desa kecil, Pak. Ya belum jalanannya rusak, susah untuk ke kotanya, ke pangkalannya. Coba Bapak cari solusi yang lebih tepat, Pak. Ini kelangkaan gas LPG ini kan dimulai dari kebijakan Bapak Bahlil ya. Bapak Bahlil sebagai menteri, memang pada dasarnya Bapak Bahlil ini ingin mengetahui nih, kenapa bisa harga dari Pertamina yang cuma 12.000, 13.000 tapi dijual eceran tuh jadi 20 ribuan ya kan. Pengen nangkep lah gitu istilahnya, dan pengen secara kondusif biar tepat sasaran nih subsidinya gitu kan, maksudnya seperti itu kan Bapak. Tapi sayangnya memang karena kebijakan ini yang bisa kita lihat ya, kelangkaan dari gas LPG 3 kilo ini tuh merugikan warga ya, bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena ngantri ya. Sebenarnya kalau mau bikin kebijakan itu nggak apa-apa, nggak masalah, tapi pangkalannya mungkin bisa diperbanyak, karena kan kita nggak bisa ngambil dari eceran lagi kan. Maksudnya kalau eceran kan di warung-warung setiap jalan tuh ada ya, warung Madura gitu kan segala macam ngejual gas ya biasanya. Kan sekarang enggak ya, harus beli ke pangkalan gitu, harus ngantri. Kalau pangkalan kita nih di daerah kita cuman ada beberapa tempat, terus ngantrinya sepanjang itu ya susah juga ya Pak ya. Bener sih, mau tepat sasarannya bener, karena kan subsidi ya pemerintah yang nanggung katanya kan seperti itu. Bener itunya. Cuman mungkin kebijakannya bisa diperluas lagi ya, jangan menyusahkan rakyat gini gitu kan, jadinya rakyat nyap-nyap gitu kan, menderita. Rakyat kan juga jadinya kesusahan sendiri ya Pak ya. Alangkah lebih baiknya pangkalannya emang diperbanyak aja kalau mau seperti itu gitu loh. Kasihan gitu sama Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo mah udah nyapu terus gitu, kayak udah bilang Pak Prabowo tuh pengen di pihak rakyat. Pak Prabowo tuh nggak mau menyusahkan rakyat gitu segala macam. Tapi kebijakan Bapak ini ya ampun. Bapak sebagai menteri juga kan maksudnya bilangnya nggak ada sangkut pautnya sama Bapak Presiden. Cuman kan namanya nih di era masa Prabowo ya, Bapak Prabowo, jadi kan semua tertuju juga gitu kan ke kabinet Prabowo gitu kan. Bapak masuk ke dalamnya, makanya Bapak jangan bikin susah Bapak Prabowo dengan kebijakan-kebijakan yang aneh gitu loh. Sekarang Bapak nggak mau disalahin, orang pada kecapean ngantri-ngantri itu gas, ya ampun. Lagi-lagi peraturan baru yang belum dimitigasi udah langsung dilakuin dan makan korban. Buat ibu-ibu yang meninggal waktu beli gas melon, husnul khotimah ya Bu. Oke gas. Ternyata nggak oke tuh gasnya. Gue bukan buzzer oposisi ya, gue wakilin abang Nasgor gue di depan. Pembelian gas melon cuma di agen resmi. Ya udah, terserah lo aja deh bang. Tapi let me run through you the basic. Gas melon ijo gemoy yang seiprit segede telur gaca itu kan buat kalangan menengah ke bawah. Bener dar. Buktinya waktu dipakai sama Prilly aja semua langsung ngereo. Kalau gitar, dreng, gas ijo lemon ijo lemon beda buah. Gas melon ini peredarannya harus mudah diakses dong, karena sama-sama tahu Indonesia mostly isinya bukan orang ada. Berarti harus dirokos juga ngedapetinnya, karena daya beli dan daya transporter film Jason Statham dong. Daya transportasi masyarakat menengah ke bawah juga rendah. Hei pejabat-pejabat yang mobilnya udah pada listrik, mawar sentralisasi ke resmi boleh lebo aja, tapi pakai akal dikit aja. Lu mapping dulu, jembrengin map lu itu di meja IKEA premium lu, nitikin tata letak agen resmi lu dulu, disindol ya kan, supaya lebih aksesibel buat semua people. Terus ramein pasokan gasnya sesuai volume kebutuhan masyarakat. Kayak gini-gini kan esensial, krusial, jadinya malah bawa sial, di skip sih, jadinya antriannya kayak naik kora-kora pas weekend, tau nggak? Kesian. Mereka tuh cuma orang-orang kecil yang cari pemasukan say buat mekong. Ngantrinya hujan-hujan, panas-panas, banyak lansia, banyak yang bawa bayi, sampai ada korban. Ini zaman udah modern, tapi pemandangannya feodal tacut. Intinya apa?
Intinya gara-gara semua ini abang nasgor gue semalam kagak jualan. Gue nggak bisa nyelesain drakor gue kalau nggak nasgoran. Dikala seluruh dunia sedang berlomba-lomba dengan urusan kemajuan teknologi, kenapa di Indonesia masih aja ngurusin hal-hal klasik kayak gas LPG langka lah, pejabat nggak mau naik kendaraan umum lah, masalah gaji pegawai honorer yang kagak beres-beres lah. Maksud gua, ayolah. Iya, gua tahu semaju apapun satu negara itu pasti punya masalah internalnya masing-masing. Tapi setidaknya masalahnya tuh improve gitu. Contohnya gini deh, kemarin Cina berhasil bikin gempar satu dunia setelah dia ada rilis AI baru yang lebih canggih, open source, dan juga lebih murah. Nah, Amerika sebagai kiblatnya dunia modern cukup kebakaran jenggot menanggapi hal ini. Terus pemerintahnya langsung bikin kebijakan akan memberlakukan tarif tambahan untuk setiap produk yang diimpor dari Cina. Nah, itu kan contoh masalah yang sedang dihadapi kedua negara tersebut. Tapi masalahnya tuh keren, mantep. Kita juga kalau sebagai warga negaranya enak gitu ngeliat berita, anjir negara gua perang dagang nih. Seru gitu dibacanya. Jadi sekali lagi tolonglah buat seluruh bapak menteri yang terkait. Saya percaya bapak-bapak ini bukan orang sembarangan. Jadi tolonglah kerja pada yang benar. Kalau mau bikin heboh ya bikin heboh satu dunia gitu, dengan gagasan, inovasi, terobosan, aksi, dan lain-lain. Jangan cuma bikin heboh dan gaduh di negara sendiri. Dan yang terakhir, dari kasus kelangkaan gas LPG ini juga membuktikan satu hal, yaitu walaupun lu sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik, bukan berarti politik nggak peduli sama dunia dan kehidupan lu.